Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tata Durahim, Kepala SD Negeri 2 Budi Asih. Saya menjabat menjadi kepala sekolah sejak bulan April tahun 2021. Pada tahun 2022, atas kesepakatan semua tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri 2 Budi Asih, saya mendaftar sekolah penggerak dan alhamdulillah lulus masuk program sekolah penggerak berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah nomor 0301-HK-00-2022 tentang penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. SD Negeri 2 Budi Asih terletak di dataran tinggi di bawah pegunungan Gunung Sawal. Lokasi sekolah di Dusun Cihideng 1, RT 20 RW 03, Desa Budi Asih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Lingkungan sekolah dikelilingi sawah dan kebun sehingga perlu perawatan ekstra karena mudah tumbuhnya rumput dan ilalang. Akses internet di lokasi ini sangatlah sulit terkoneksi dengan baik dan hanya memiliki sumber daya listrik 450 watt. Setelah masuk program sekolah penggerak, fasilitas internet dan listrik cukup memadai. Kemampuan guru dalam penggunaan IT untuk pembelajaran mulai ada peningkatan. Selain itu, kami bekerja sama dengan orang tua wali murid membenahi lingkungan sekolah agar aman dan nyaman untuk digunakan belajar semua peserta didik. Tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SD Negeri 2 Budi Asih adalah guru kelas 1 Yunita Ningtyas Adha, SPD, status honorer. Guru kelas 2 Sofi Nurlaila Saleh, SPD, status honorer. Guru kelas 3 Hestiana Dewi, mahasiswa Fakultas Pendidikan tingkat akhir, status honorer. Guru kelas 4 Deti Hidayati, SPD, status honorer. Guru kelas 5 Yanti Daryanti, SPD, status honorer. Guru kelas 6 Martina Dwi Yulianti, SPD, status guru P3K. Guru olahraga Henry Riantoro, SPD, status P3K. Guru pendidikan agama Islam Adetia, SPD, status honorer. Operator sekolah gelar Wirakusuma, mahasiswa Fakultas Informatika tingkat akhir, status honorer. Komite pembelajaran yang terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah, guru kelas 1 dan kelas 4 menerima pendidikan dan pelatihan tentang Merdeka Mengajar dan semua komponen lainnya tentang kurikulum Merdeka. Setelah kegiatan tersebut, kami melakukan pembenahan dan penyusunan perangkat pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum operasional Satuan Pendidikan. Visi yang ingin dicapai oleh Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Budi Asih adalah mewujudkan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berakhlak mulia, beriman, bertakwa, mandiri, kreatif, dan berprestasi. Berdasarkan visi di atas, misi kami adalah: 1. Membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. 2. Membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. 3. Merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. 4. Mengembangkan kemandirian, nalar kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. 5. Mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. 6. Mengembangkan
dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, kami telah melaksanakan upaya-upaya diantaranya membudayakan karakter positif dan membangun akhlak mulia semua warga sekolah, merancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif, melaksanakan penilaian secara akuntabel dan valid, melakukan refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan baik secara mandiri maupun secara kedinasan, membangun kerjasama dengan komite sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar sekolah, membentuk peserta didik berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, dan inovatif, membiasakan peserta didik mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler, kami pun melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema untuk tahun pertama adalah kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika. Tahapan demi tahapan dalam pembelajaran P5 dilaksanakan dengan tujuan menerapkan karakter-karakter siswa yang ingin dicapai, serta anak didik dapat memahami makna dari proyek yang sedang dilaksanakan. Perubahan yang terjadi pada guru, pada siswa, juga perhatian dan dukungan orang tua, wali murid, dan termasuk masyarakat sekitar sekolah sangat terasa mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada capaian rapot pendidikan tahun 2023 mengalami perubahan yang cukup baik. Selain itu, hasil yang telah dilaksanakan berdampak pula pada prestasi anak didik. Prestasi yang diraih siswa selama 1 tahun ini adalah juara 1 volleyball untuk regu putra putri di tingkat kecamatan dan menjadi wakil di tingkat kabupaten. Juara 1 volleyball putra dan putri pertandingan persahabatan antar sekolah dasar sekecamatan Sindang Kasih yang diselenggarakan oleh SMPN 1 Sindang Kasih. Juara 2 regu putra dan putri pada lomba tingkat gerakan pramuka Kuarti Ranting Sindang Kasih. Juara 2 lomba MTQ putri di tingkat kecamatan. Juara 3 lomba MTQ putra di tingkat kecamatan. Juara harapan 1 lomba M-Haki di tingkat kecamatan. Juara harapan 2 lomba azan di tingkat kecamatan. Juara 2 lomba menganyam di tingkat kecamatan. Juara 3 lomba menyanyi solo di tingkat kecamatan. Dan kejuaraan mewarnai untuk kelas bawah yang diselenggarakan pihak swasta. Untuk hasil kinerja selama melaksanakan program sekolah penggerak, silakan tonton dokumentasi kegiatannya di channel Dokumentasi SDN 2 Budi Asih. Dari kegiatan-kegiatan yang telah diuraikan tadi, kami merefleksikan bahwa upaya yang telah dilaksanakan masih perlu peningkatan dan pembenahan lagi. Keberhasilan yang diraih belum seberapa, namun kami optimis akan terus berupaya untuk lebih baik lagi. Upaya sebagai tindak lanjut ke depan sebagai langkah perbaikan kami adalah 1. Mengupayakan semua guru dan peserta didik untuk dapat memiliki akun Belajar ID agar dapat belajar melalui platform Merdeka Mengajar sebagai upaya mewujudkan pembelajar sepanjang hayat. Kendala yang masih dialami yaitu belum terdaftarnya 1 guru di Dapodik sehingga tidak dapat memiliki akun Belajar ID. 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana, diantaranya belum memiliki ruang kelas yang representatif untuk siswa kelas 2. 3. Masih kekurangan fasilitas digitalisasi sekolah untuk media pembelajaran. 4. Belum melaksanakan pengimbasan secara menyeluruh ke sekolah yang ada di Kecamatan Sindang Kasih. Demikianlah laporan kinerja Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Budi Asih selama melaksanakan kurikulum Merdeka. Kami berharap apa yang telah kami laksanakan selama menjadi sekolah penggerak ada manfaatnya bagi pendidikan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.